Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Mutiara Afrima, NIM 1811020022, mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana proposal skripsi saya yang berjudul Sejarah Silek Harimau Lalok di Kabupaten Padang Pariaman. Silek merupakan salah satu kesenian asli Minangkabau. Aliran-aliran silek yang berkembang di Minangkabau sudah dimulai sejak zaman Hindu-Buddha atau pada masa Kerajaan Pagaruyuang. Berbeda dengan perkembangan silek yang terjadi di Minangkabau pada umumnya, silek harimau lalok ini adalah salah satu aliran silek baru atau silek yang berkembang setelah kematian Syekh Burhanuddin. Silek harimau lalok ini dibawa oleh Syekh Burhanuddin dalam rangka menyebarkan agama Islam di Minangkabau atau khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Baiklah, pada poin pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah proposal ini. Pencaksilat mulai menyebar di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit disebutkan memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu bela diri. Silek Minangkabau berdiri sejak tahun 1119 Masehi di daerah Pariangan, Padang Panjang oleh Datuk Suri Dirajo. Umumnya silek Minangkabau disesuaikan dengan nama daerah atau tempat aliran silek itu berkembang. Salah satu silek yang berkembang di Padang Pariaman adalah silek harimau lalok. Hal ini terbukti bahwa silek ini sudah ada sejak zaman Syekh Burhanuddin menyebarkan agama Islam di Kabupaten Padang Pariaman. Ada perbedaan antara perkembangan silek di Minangkabau dengan perkembangan silek yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Silek yang diperkenalkan oleh Syekh Burhanuddin pada abad ke-17 Masehi masih berkembang sampai sekarang. Namun, perkembangan dari silek itu sendiri makin hari makin berkurang. Berangkat dari fenomena tersebut, maka timbullah keinginan penulis untuk meneliti perkembangan silek harimau lalok tersebut. Berikut dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama, apa yang melatar belakangi lahirnya silek harimau lalok di Kabupaten Padang Pariaman? Yang kedua, bagaimana perkembangan silek harimau lalok di Kabupaten Padang Pariaman? Dan yang ketiga, apa faktor yang mendukung berkembangnya silek harimau lalok di Kabupaten Padang Pariaman? Agar penelitian ini dapat terarah, maka dibuatlah batasan masalah. Yang pertama, mengenai batasan temporal. Batasan temporal adalah batasan waktu yang ditentukan untuk penelitian ini. Peneliti membatasi waktu penelitian dari tahun 1980 hingga 2020. Selanjutnya, batasan spasial. Batasan spasial penelitian dari pembahasan ini adalah Nagari Punggong Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, batasan tematis. Penelitian ini hanya mencakup tentang silek harimau lalok. Poin keempat yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang lahirnya silek harimau lalok di Kabupaten Padang Pariaman. Yang kedua, mendeskripsikan apa saja faktor yang mendukung perkembangan silek harimau lalok. Yang ketiga, menganalisis faktor yang mendukung berkembangnya silek harimau lalok di Kabupaten Padang Pariaman pada masa sekarang. Berikut dirumuskan beberapa kegunaan dari penelitian ini. Yang pertama, menambah wawasan penulis terkait sejarah silek harimau lalok di Kabupaten Padang Pariaman. Yang kedua, menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya terkait sejarah silek harimau lalok di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, kegunaan dari penelitian yang ketiga untuk menambah informasi kepada pembaca dan untuk menjadi referensi bagi penelitian yang terkait. Untuk memperjelas dan menghindari keraguan serta kerancuan dalam memahami hasil penelitian ini, maka perlu dijelaskan pengertian terkait judul penelitian ini sebagai berikut. Harimau lalok adalah nama silek yang berkembang di Kabupaten Padang Pariaman. Nama ini diambil sesuai dengan gerakan silek yang banyak mengadopsi gerakan dari harimau. Berikut akan dijelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama, heuristik. Langkah mencari dan mengumpulkan sumber-sumber data dengan melakukan peninjauan atau penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Setelah semua sumber yang berkaitan sudah dikumpulkan, maka tahap berikutnya yaitu kritik sumber. Hal ini bertujuan untuk menguji keaslian dari sumber yang digunakan. Maka dilakukan dua metode pengujian, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Setelah dilakukan kritik sumber, selanjutnya masuk ke tahap interpretasi. Semua sumber-sumber yang didapatkan atau sudah terkumpul disatukan menjadi satu kalimat yang utuh dan terkait dengan sumber-sumber yang lainnya.
yang secara logis sudah dapat diterima. Selanjutnya, tahap penulisan. Sumber sudah terkumpul, dilakukan analisis yang mendalam. Selanjutnya, hasil penelitian akan diekspresikan secara naratif dalam bentuk karya ilmiah. Dalam tahap ini, gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan sudah dapat dituliskan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistematika penulisan. Pada bab pertama, ini merupakan berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta tinjauan pustaka dan penjelasan judul. Bab kedua merupakan landasan teoritis yang berisikan landasan teori, menjelaskan secara umum sejarah silik harimau lalok di Kabupaten Padang Pariaman. Bab ketiga menjelaskan tentang awal munculnya silik harimau lalok di Kabupaten Padang Pariaman. Dan bab keempat menjelaskan bagaimana perkembangan silik harimau lalok di Kabupaten Padang Pariaman dari masa ke masa. Dan bab kelima merupakan bagian penutup dari keseluruhan uraian penelitian ini. Dalam bab ini juga dikemukakan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, daftar bacaan. Yang pertama, tesis tentang silik harimau, studi kasus di sasaran silik harimau Maidi Nagari Paninggahan Kabupaten Solok, yang ditulis oleh Bayu Della Perkasa, merupakan seorang mahasiswi Universitas Andalas jurusan antropologi. Dan yang kedua, jurnal penelitian antropologi yang berjudul Makna Gerakan Silik Harimau Damam Syekh Kukut, yang ditulis oleh Dedi Suryadi dan Eka Vidya Putra dari Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Kemas Ulang Informasi Aliran Pencak Silat di Minangkabau, yang ditulis oleh Olnadia Ulfitrah dan Desri Yeni dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan FBS Universitas Negeri Padang. Dalam jurnal ini tidak membahas sejarah silik harimau lalok di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, dalam buku karangan Mit Jamal yang terbit pada tahun 1986, yang berjudul Filsafat dan Silsilah Aliran-Aliran Silik Minangkabau, hanya menjelaskan silik yang berkembang di Minangkabau pada umumnya. Lalu dalam jurnal yang ditulis oleh Hayati Utari. Dalam jurnal ini hanya menjelaskan cara Syekh Burhanuddin melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam mengembangkan ajaran Islam. Salah satu cara yang dilakukan Syekh Burhanuddin dalam mengembangkan ajaran Islam adalah dengan melakukan pendekatan melalui permainan yang diajarkan kepada anak-anak yang dilakukan di halaman surau. Salah satunya yaitu ilmu bela diri.